Udah. Coba dulu Kak, Udah, testing 1 2 3 testing. udah sih kemarin udah saya coba bisa. Bisa ya? Udah. Nah, ini kan kita bikin yang intermediate-nya aja dulu harus bisa ya minimalnya. Jadi simple REST API yang mana output-nya tuh ada tiga, get all data, get by ID sama post doang. Nah, untuk put, fetch sama delete ini update terakhir sih dia masuknya ke advance. Terus kalau yang advance-nya tuh ada tambahan lagi dia harus connect ke front end-nya. Jadi untuk CRUD-nya tuh udah bisa lewat bisa pakai REST API doang, pakai Postman atau langsung lewat UI yang kemarin kalian bikin di week 7-nya. Nah, untuk contoh project-nya, kalian sebenarnya kalau misalnya kalian tadi ikutin sih itu juga sama aja, cuma ini caranya agak sedikit simpel sih. Jadi kalian bikin satu app.ts-nya yang mana isinya tuh untuk nge-import express-nya. Terus ini ada body parser tuh untuk menampung bodinya nantinya ketika dia ngepost kan itu ada body paramnya. Nah, pakai ini. Terus roots ini nanti dipakai untuk menentukan endpoint-nya. Di sini ditentuin juga app-nya Express, terus portnya ditentuin. Ini kan nggak pakai env ya. Kalau misalkan kalian mau pakai env kayak tadi dijelasin sama Katorik, itu bisa juga. Kalau ini langsung dari app.ts-nya. Terus gunain body parser-nya di use. Terus kita tentuin endpoint-nya tuh mau apa. Ini kalau mau dihapus juga bisa sebenarnya. Jadi langsung localhost slash endpoint-nya apa. Jadi nggak usah pakai API lagi. Tapi ini saya pakai API biar tahu kalau ini API kayak gitu. Nah, terus ini di distance si portnya tuh kalau misalkan berjalan berarti outputnya dapatnya kayak gini. Nah, terus kita bikin satu lagi yang namanya root.ts. Nah, ini tuh untuk ngatur endpoint kita yang nantinya akan digunakan. Ini ya biasa kita import express-nya, terus nge-define routernya. Nah, yang ini tuh dia lebih ke datanya. Nah, tadi kan ditanya kalau misalkan nggak di database, terus datanya disimpan di mana? Nah, datanya disimpan di sini. Kita bikin objek produk namanya, yang mana ini nantinya akan menjadi tampungan si data-data yang nanti kalian akan bikin, yang nanti kalian akan proses di CRUD-nya. Terus habis ngebikin interface, ya ini tuh nantinya kalian sesuai nih data-data variabel yang ada di dalam objek produk tuh apa aja itu tentuin sesuai sama yang kalian kemarin bikin di front end-nya. Itu kalian bikinnya formnya ada berapa, terus apa aja formnya. Nah, ini kalian nanti sesuaikan sesuai yang kemarin kalian bikin. Misal kemarin yang banyak tuh siapa? Surya ya kemarin formnya banyak. Nah, itu kalian nanti sesuaiin aja sesuai sama jumlah eh, filenya apa aja datanya nanti disesuaikan di sini. Terus ini kalian eh, inisiasi nih datanya si produk ini. Ini saya coba kasih inisiasi data awal aja. Misal ada dua data kan produk A sama produk B. Terus kita bikin HTTP responnya, HTTP handlernya. Ini kan pakai eh, roots ya. Yang mana kalau get itu dia ngenampilin semua data produk. Ini kan ada get slash produk. Nah ini tuh berarti nantinya akan hasilnya tuh localhost
slash API. API itu yang tadi di sini. API slash ini nama yang kalian tentuin di sini, produk. Nah, kalau ini berarti dia ngambil data objek yang ada di sini, yang udah ditentuin di awal. Dia bentukannya JSON. Terus yang kedua ada get by ID. Nah, kalau get by ID ini dia ngambil data JSON yang di sini juga, cuma dia nampilin berdasarkan ID yang di-select, ID yang dipilih maksudnya. Nah, kalau misalkan ID-nya ada, berarti nantinya yang keluar produknya hanya yang sesuai dengan ID tersebut. Kalau misalkan nggak ada, dia responnya kayak gini. Terus yang ketiga ada post. Post itu untuk nambahin data. Di sini ininya sama, endpoint-nya sama, cuma bedanya dari sisi roots-nya. Dia ininya post. Terus kalau post itu dia ada butuhin data nih, ini kan bodinya nih, yang mau ditambahin ke objek yang ada di sini tuh, datanya yang mau ditambahin apa. Nah, kalian tentuin di sini. Ini kalau ini ID kalian nggak usah simpan di body paramnya, nanti yang kalian simpan tuh hanya nama sama price kalau yang di sini ya. Kalau nanti kalian bikin berarti sesuai sama data kalian sendiri. Nah, ini ada request body name. Ini tuh dari mana sih? Ini nantinya dari body param yang dikirim dari endpoint-nya. Nanti kalau misalkan pakai endpoint post, harus ada body paramnya. Nanti saya jelasin di postman-nya. Nah, ini dari mana datanya? Itu dari body param. Terus dia di-push ke produknya. Habis itu, kalau misalkan udah ditambahin ke objek, tinggal aja responnya data yang tadi diinputin. Kayak gitu, itu data JSON. Kalau misalkan mau ganti data sukses, itu juga bisa. Terus ini ada yang namanya put sama patch. Kalau put itu dia, ini dua-duanya sama-sama ngupdate ya. Cuma bedanya kalau put itu dia akan ngupdate semua data tanpa terkecuali, meskipun dia di body paramnya ada atau nggak ada. Kalau misalkan ada, dia akan nge-update sesuai data yang ada. Kalau misalkan nggak ada, dia akan nge-save datanya jadi nol. Gitu. Nah, bedanya dengan patch, dia hanya nge-update sesuai yang ada di body params. Jadi kalau misalkan datanya di body param itu nggak ada, berarti data itu nggak akan ke-update. Kurang lebih kayak gitu contohnya. Terus untuk yang delete, ini dia hanya nge-delete data sesuai ID-nya. Jadi kan ini ada roots-nya delete, terus endpoint-nya product slash ID-nya berapa. Nanti kalau misalkan kalian nge-hit ini, ya udah berarti nantinya akan nge-delete. Nah, ini kan splice objek yang sesuai indeks tersebut. Gitu. Untuk contoh implementasinya, ini pakai Postman. Kalian udah pada install Postman? Nah, di sini ini untuk bentar, tadi saya belum refresh. Kak Wahyu, Ya, kalau berarti coba Kak Wahyu scroll ke atas bentar. ke atas. Oke, stop. Yang di post itu, yang Hmm, post. Nah, itu kalau misalnya name, request body name. Nah, hmm. itu name itu kan sebenarnya sesuai ID kita nggak sih? Kalau misalnya kita, eh, misalnya kita kan yang Sesuai body param yang di sini. nggak masuk aku gini Kak Wahyu. Pas nanti kita di advance itu, yang front end, Hmm. itu sesuai ID kita nggak sih? Ya, betul. Ya, Sesuai name-nya, bukan ID. name. Iya, yang dibacanya name nantinya, bukan ID. Kalau ID itu lebih ke, kan nantinya kalian pakainya pakai form ya.
Kalau Oh, itu yang dibacanya name bukan ID. Kalau ID itu lebih kayak kemarin kalian bikin DOM, nah itu pakai ID. Cuma kalau misalkan nantinya kalian pakai form, itu yang dilempar name-nya bukan ID-nya. bentar. Oh iya, bentar. Wait. Aku buka dulu. Oh iya kah? Iya, kalau misal kalian nginput data gitu, punya satu form, itu nantinya data yang dilempar tuh name-nya apa gitu, bukan ID-nya. Kalau ID itu lebih ke kemarin kalian ngegunain DOM itu pakai ID. Mas Wahyu mau nanya. Berarti untuk kita ngecek projectnya itu jalan atau enggak ya, kita langsung ngecek localhost di servernya langsung gitu. Untuk nantinya kalau misalkan udah di deploy, cuma untuk sekarang coba di jalanin di lokal kalian dulu aja gitu. Hmm. Kurang lebih mekanismenya sama sih untuk penyimpanan datanya ketika di lokal sama di server. Jadi ketika project kalian jalan itu udah otomatis nge-state objek ini tuh jalan sama datanya ada segini untuk nge-initiate-nya. Terus ketika kalian ngelakuin post nambah data, dia akan otomatis langsung nambahin data objek yang ada di sini yang udah kalian bikin. Nah, ketika kalian nge-get lagi, ngelakuin get lagi, itu datanya langsung nambah di sini. Meskipun kalian bukan nanti di browser, terus di refresh, itu datanya akan tetap ada. Cuma ketika kalian si servisnya dimatiin, itu datanya hilang. Dan ketika dijalanin lagi, di run ulang gitu, nah itu datanya akan balik lagi ke awal, data awal gitu. Oh, berarti dia cuma Paham nggak sampai situ? Jadi kan kalau yang kemarin itu pakai local storage ya. Kalau local storage yang Tifar kemarin, kalau yang local storage kan dia meskipun di refresh itu datanya tetap ada karena disimpan di lokal mereka, lokal masing-masing. Tapi ketika dibuka di misal di browser lain, itu datanya nggak ada kan, karena yang disimpan di browser yang dibuka tadi. Nah, kalau ini bedanya ketika nanti kalian di jalan di server, itu kalian mau buka di browser manapun, ketika si servisnya jalan, dia datanya akan tetap ada. Jadi dia nggak nyimpen di local storage sih. Jadi langsung nyimpen di objek project yang udah jalan tadi. Jadi misal data awalnya dua, terus kalian nambah si A nambah nambah satu, ngepost satu gitu. Terus si B mau buka di komputer masing-masing. Itu data yang di post sama si A di B akan muncul gitu. Tapi ketika servisnya dimatiin, itu ketika dijalanin lagi itu balik lagi untuk si A akan ngelihat data awal lagi dan si B juga akan ngelihat data awal lagi gitu. Paham nggak sampai situ? Siap, Mas. Aman ya? berarti dia kalau servernya kita shutdown itu berarti dia ke reset ya. Tapi kalau misalnya servernya nggak ke reset, dia tetap ada di manapun ya berarti ya Kak Payu. Ya betul. Jadi tergantung servisnya ke restartnya ke startnya kapan. Gitu kalau misalkan dia mati mendadak terus di start lagi, ya itu datanya balik lagi ke awal gitu. Oke, oke. Tapi kalau database itu kalau misalnya servernya shutdown itu tetap ada kan? Tetap ada. Oke. Ya kalau servernya mati ya mati
Cuma kalau misalkan dihidupin lagi baru baru ada lagi. Cuma Hmm, datanya nggak akan hilang. Kecuali kalau dari database-nya dihapus. Ngerti sih. Gitu. Nggak ada di. Oke. Nah, ini kan kita kalau misal nge-hit get all product, datanya akan muncul semua kan. Kalau misalkan nge-get by ID, nah ini kan ID 5 nggak ada. Kita coba ID 3, oh nggak ada juga. ID 2. Nah, yang muncul cuma ID data dengan ID nomor 2 doang. Terus kita coba tambah. Nah, kalau tambah, ini harus nambahin, di sini kan ada banyak nih. Ada param, ada otoris. Nah, yang kalian tambah di sini di body. Terus ininya kalian pilih raw, dan di sininya jenisnya kalian pilih JSON. Terus masukin aja data kayak gini, formatnya JSON. Terus ada name sama price. Nah, name sama price ini sebenarnya bebas kalian mau pakai apa aja, cuma biar lebih enak kalian sesuaiin saja sama data yang udah dibikin di sini. Ini kan ada name sama price. Kalau ID-nya itu nggak usah. Nah, ini kalian masukin di sini sesuai format JSON, terus di send aja. Send. Nah, ini datanya ketambah dengan ID 3. Terus kita coba cek di get all data. Apakah terisi? Nah, kan jadi nambahkan ID 3, name sama price. Kalau misalkan put, dia nge-update data sesuai ID-nya berapa. Ini kan ID 1, misal kita coba update. Nah, ini udah berhasil, kita coba lihat. Ini kan tadinya produk A dengan price 10. Nah, jadi keganti produk AB dengan price-nya 2000. Kalau patch juga sama, cuma bedanya ini kita ngirimnya cuma name-nya doang ya. Harusnya yang keganti cuma name-nya doang. Kita lihat lagi, di sini ada page doang. Name-nya yang keganti. Kalau price-nya enggak. Terus kita masuk ke delete. Ini delete, oh ya, untuk add, put, sama page itu sama, semuanya harus masukin body param, ya itu di raw sama ininya JSON. Kalau delete itu nggak perlu, jadi kita hanya perlu pilih aja ininya, root-nya delete, terus masukin aja endpoint-nya produk dengan ID berapa yang mau di delete. Misalnya ini kan 3 yang mau di delete. Nah, ini udah berhasil ke delete. Kita coba lihat lagi di sini, harusnya jadi 2 kan. Nah, gitu kurang lebih. Ada pertanyaan sejauh ini? Kak Wahyu mungkin kalau misalnya Kak Wahyu ada sempat maksudnya besok besok bisa apa nggak Kak Wahyu? Bisa Eh, apa? bisa apa kasih liatin depannya gitu loh Kak Wahyu. Oh, ini Munculin domainnya. ke front end, gitu aja sih. Simple aja Kak Wahyu, nggak usah. Iya, nanti saya coba bikinin dulu ukurannya. Ya, maksudnya buat simple aja Kak Wahyu. Maksudnya Iya, iya. katanya Biar muncul datanya aja. kayak gini, sama kayak yang kemarin waktu itu saya demoin. Oh, oke. Kayak gitu Itu sih. sih. kurang lebih. Nah, boleh lah. Maksudnya tunjukin ke kita kan. Biar, maksudnya biar kitanya ya kalau bisa usahain semua kita bisa advance. Siap, siap, siap. Gitu sih. Yang penting poin 3. Wah mantap itu mah ngeliatin advance berarti besok. Ngeliatin apa? Ngeliatin advance. Iyalah, Mantap, mantap, mantap. harus advance semuanya. Mas, aku mau nanya Mas, coba buka lagi Viscode-nya Mas. Oh, bentar. Maaf, maaf. Jadi balik lagi nih ya, harus share screen. Gimana? Udah kelihatan? Udah. Ke Viscode-nya Mas. Mm-mm.
Nah, ini kan di yang interface itu ada ID, name, price, terus kemarin di kasus yang saya itu kan saya ada milih kategori gitu, Mas. Mm-mm. Nah, yang itu tuh jadi dia nge-select gitu kan, Iya, kayak ada makanan, minuman. Nah, itu di si interface-nya itu diisinya apa ya? String. string, iya, string aja. Oh, Karena kan oke. di select option itu ada namanya apa ya kalau di select option tuh Value. name value kan. Nah, Ya. name-nya apa, terus yang dikirim value-nya kan. Nah, itu value-nya kan Oh, string ya? iya. Oh, oke, oke, oke. Beda lagi kalau yang dikirim value-nya number itu berarti harus integer kan. Di sininya number. Tapi kalau Hmm. misalkan yang dikirim masih string ya string aja di sininya. Oke, oke, oke. Itu Terus kalau Mas. kalau untuk ID nggak baku harus produk .line plus satu kan? Bikin ID itu nggak harus kan? Nggak harus, cuma ya biar lebih praktis karena kedepannya kan pakai auto increment kan kalau ID biar nggak bentrok dan lain-lainnya. Itu defaultnya sih kebanyakan pakai kayak gini. Cuma kalau misalkan kalian mau generate ID ya itu bisa aja. Atau mau masukin manual ID-nya juga nggak masalah sih. Kalau misal masih project kecil-kecilan ya. Cuma Iya, kalau iya, iya. misalkan udah project gede ya harus menyesuaikan sama logic yang ada. Ini nggak sampai gini kan, Mas? Nggak sampai ngehandle kayak misal saya punya produk namanya teh kotak, terus saya push tuh ya. Terus saya bikin lagi produk namanya teh kotak, itu kan jadi dua tuh. Nggak sampai ngehandle harus, oh maaf, ini produk ini udah ada, terus nggak harus sampai gitu kan? Enggak sih, cuma kalau misalkan kalian mau ya lebih bagus lagi. Oh, Jadi Itu jadi produknya implement. duplikat gitu. nah, Mm-mm. nggak harus sampai Kemarin kayak gitu kan? Tifar kayaknya bikin kayak gitu ya, ngehandle duplikatnya kalau nggak salah. Apa enggak? Bukan. Tiffan kemarin deh. Yang Enggak, datanya enggak sampai Kak, oh duplicate. enggak ya? Enggak. Oh, Nggak ada deh Kak Wayu. Maksudnya kayak kemarin di presentasi kita, enggak ada ya. kayaknya nggak ada lah, nggak sempat. Nggak ada. Nggak ada. Seingatku nggak ada sih. Oh, oke, oke. Nah, kalau misalkan kalian mau kayak gitu, itu sebenarnya gampang aja. Kalian tinggal ngecek aja, find objeknya apa, Dot name ya? ya Name lah. Lebih find tepatnya name. p.name sesuai nggak sama yang di request ininya bodinya. Nah, Hmm, kalau misalkan sesuai ya tinggal kasih aja message-nya apa gitu. oke. Gitu sih sebenarnya. Logiknya kayak gitu. Mungkin aku sedikit tambahan ke Mas Restu. Itu yang tadi Mas itu yang select-nya itu value-nya harus sama ya Mas Restu. Jadi misalnya select-nya itu contohnya kamu kan itu ada tulis makanan kan. Itu Hmm. value select-nya harus tulis makanan juga. Tapi Oh nanti iya, iya, udah. itu Kemarin udah, nanti cuman masih tak buat make sure aja. Ini tipe datanya string kah atau apakah? Nah, tadi tapi itu aku udah ngerti udah ya? terapin itu, udah terapin value-nya itu makanan, value-nya itu minuman, udah ada, udah pakai kemarin. Oh, udah berarti udah Udah. ngerti dong. Ya, cuman tipe datanya aja nih, make sure. Kalau misalkan di Hmm. interface-nya itu string kah atau apa gitu. Ya, oke. Aman, Pakai aman. string aja. Hmm. Oke, Mas. Oke, ada lagi. Nah, Kak, itu tadi kan yang dipraktekkan sama di kelas tadi kan pakai import tuh error. Ini kok nggak error tuh kenapa nih, Pak? Ini kenapa baru aku mau nanya kenapa Kak Wayu nggak error ya? Aku Kenapa ya? Saya nah, juga bingung kenapa nggak error. apa coba lihat pakai JSON-nya Kak Wayu. Package-nya gini. Lah, nggak error. Iya, Sama, kenapa? sama loh itu. Saya juga bingung kenapa nggak error. Hah? Aneh ya, bingung. Punya aku error juga tadi pas aku ikut si Oh Kak iya, ikutnya si Kak Tori, error punya aku. Ya sama. Enggak, aku mau error makanya. Kok bisa Mas? Nggak Mas Wayu?
apa Kak Wahyu aman ya? Kak Barang Wahyu sama. bisa juga kan, sama kayak Kak Tori kan tadi. Yang Sama, itu sama, sama. Ini Hmm. ada yang beda nggak dari kalian untuk enggak ada. Maksudnya, jadi Kak Tori malah harus tambah-tambah nih ke Kak Wahyu Itu malah tadi dia kan ada INV-nya. Itu kan ke INV lupa ke install tuh. Katorik tuh udah ada INV-nya, udah ada .env, terus INV-nya belum ke install, makanya error. dia pakai PNP. INV? Kalau ini saya nggak .env. pakai. Kalau kalau Mas Wahyu kan nggak ada. Oh, Kalau Katorik iya tadi kan tadi ada dot .env. Dia udah .env pakai ya. .env, tapi INV-nya dia belum install. Yang di Makanya Oh, error. types itu kan tadi, yang types.env tadi kan, yang diinstal lagi. Iya, Ya, ya, ya. INV-nya. Oh, Makanya error. Dia udah pakai tapi dia belum install. hmm. berarti kita nggak usah pakai itu ya. Itu nggak mesti wajib kan? Nggak apa kan ya nggak pakai kan? Nggak apa-apa, nggak pakai juga. Itu INV Oh, itu kan lebih kayak ngejaga privacy kita, sama kalau misalkan proyeknya udah gede, nantinya ketika ada ya kayak pengaturan-pengaturan kayak gitu, kayak misal username password itu nggak usah di ini satu-satu, tinggal atur aja di INV-nya. Gitu sih Hmm. untuk penerapan Oke. INV itu. Ya, siap. Cuma untuk yang sekarang mau pakai atau enggak juga nggak salah sih, nggak ngaruh. Hah, itu aku sebenarnya Kak kalau YouTube tanya terakhir itu sebenarnya get ignore. Sebenarnya kegunaannya apa sih sebenarnya? Lebih tepatnya kayak dia nggak ke upload gitu ya. Git ignore ini ya, yang pertama dia nggak nge-upload ke Git-nya karena Hmm, yang pertama node modul ini kan banyak banget nih datanya. katanya. Aha. Kemungkinan ini tadi juga saya coba lupa nggak bikin Git ignore. Nah Hmm. ini kayak gini, si node modulnya ke upload semua. Jadi yang Hmm. hijau-hijau ini ke upload semua Git-nya. Itu berat. Tadi saya juga coba berat sih. Untuk nge-push aja berat banget. Nah itu Berarti enggak kalau kita git ignore kan udah kita upload ke GitHub kan, yang di ignore ini enggak ke upload kan. Terus kita mau kita clone, baru kita npm install lagi ya, biar ke install semua ya bentar. betul. Jadi Oh, kalian tinggal npm install aja pas habis di clone. Itu udah oke. otomatis ini lagi semuanya. Karena kan dia Oh. membacanya dari package JSON kan. Ya. Ah. Nah semua yang ada di package JSON itu nanti bakalan diinstal lagi. Hmm. Oh, Ya. berarti auto dia auto ya ya ngerti ngerti. Berarti dia dependensinya itu dia Rekan package JSON-nya. dia bilang oh ternyata si ini pakainya ini nanti dia Ini kan install semua. dijelaskan ada Express, ada Node, ada concurrency, terus ada node mount sama TypeScript-nya. Tuh, Oke. nanti ini kalian ketika di npm install udah otomatis ke install. Nggak usah ketik-ketik yang apa npm install siapa, nggak usah Ya yang install betul lagi. gitu. Hmm. Gimana? Kalau misal di Docker harusnya eh, tetap npm install sih. Karena kan eh, misalnya kita case-nya nge-clone project orang gitu. Nah, itu ya tetap tetap harus ada npm install. Sama kalau misalkan bikin image Docker. Nah, kemarin kan ada apa namanya? Kayak apa ya? Ragu mau pakai npm install atau enggak. Nah, ini kalian kalau misalkan projectnya udah kayak gini, berarti harus dimasukin script npm install ketika mau bikin image Dockernya. Kayak gitu. Kalau misal case-nya pakai Docker ya, gitu. Nangkep nggak? Oke.
Mas Wahyu, Iya, saya mau nanya ini, maaf, bukan dari case saya sih, dari teman. Dia tuh udah mau coba ngedeploy ke server tuh, cuman selalu gagal karena ada file Docker. Itu kenapa tuh? Padahal dia gagal. nggak ada Dockernya. Jadi requirement. Belum paham errornya gimana. Oh, jadi dia nggak bikin file Docker, cuman berasa jadi ada file Dockernya, Mas. Padahal dia nggak bikin file Docker, jadi error build Docker waktu pas deploy ke server. Nanti takutnya kita ngalamin hal yang sama gitu. Waktu pas nanti udah nemuin server yang pas. Di pakai JSON-nya ada Dockernya nggak? eh di paket JSON, Atau bentar. di servernya mungkin dia eh, langsung di Dockernya gitu atau gimana? Atau eh, settingan Paket, di paket server? JSON sih aman, nggak ada di paket JSON-nya. Jadi emang nggak ada file Docker juga, tapi server ngebacanya kayak berasa ada file Docker, jadi bu, gagal deploy gara-gara nggak bisa di-upload Dockernya. Padahal nggak ada Dockernya, aneh. Dia Takutnya ngejalanin bawa, di dalam bawa, kontainer kali. oh jalaninnya di dalam kontainer, bisa jadi kayak gitu ya? Ya mungkin aja sih. Cuma nggak tahu ini case-nya gimana. Saya juga belum nangkep sih. Oh iya. Iya. Ya takutnya apa gara-gara kemarin kita sempat install Docker gitu, jadi kayak otomatis ada Dockernya. eh Enggak ya? enggak sih. Harusnya Docker itu kan kita kayak virtualisasi kan. Jadi misal kita mau install aplikasi kita di dalam Docker ya, kita berarti harus masuk dulu ke si Docker kontainernya. Ya harus bikin Cuma dulu kalau kan ya, bikin dulu kontainer kayak gitu-gitu ya, kan, cuma kalau image. misalnya nggak pakai Docker ya kayak biasa aja, jadi nggak usah masuk ke kontainer. Hmm. Iya, iya. Siap-siap Mas. Ada lagi nggak? Dari saya udah sih Mas, cukup kayaknya. Makasih. Dari yang lain ada lagi terkait assignment. Ingat ya, jadi ada 3 skill set yang minimal banget harus kalian kerjain. Jadi ya seenggaknya kalian bikin yang tadi saya demoin aja kayak gitu. Nanti untuk eventnya ketika kalian udah bisa yang tadi saya demoin, barulah ngerjain yang advance-nya. Gitu sih step-stepnya biar kita jangan ngejar yang advance tapi yang intermediate-nya nggak dikerjain gitu. Untuk yang intermediate sih ininya tadi ya 3 ada get by ID sama post. Untuk put page sama delete itu masuknya ke advance. Harusnya bisa ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa lah udah dikasih contoh. Diusahakan Mas. Poin 3 kan? Iya tuh. Siap. Tutor poin 3 Mas Restu. Waduh, itu mah harus sama istighfar. Saya sudah tercoreng tidak tiga semua. Aduh, parah, aduh. Di sini siapa yang masih
konsisten di 3. Wah, nggak ada yang mau spill nih. Coba siapa yang masih 3 nih, teman-teman? Atau mau saya spill? Boleh itu Mas, kalau mau. Yang penting selesai bootcamp, langsung dapat kerja. Ya, bisa kayak gitu. Gimana, ada lagi yang lain? Mau nanya di luar materi, Mas. Apa nih? Kalau kan pasti beberapa dari kita kan ikut yang Review Next itu kan. Nah, Heeh. itu ntar ketika kita udah selesai bootcamp itu Review Next itu tetap rame-rame gitu job coachingnya atau gimana? Kalau itu saya kurang paham sih untuk rame-rame atau enggaknya. Cuma yang sekilas saya pahami sih lebih kayak kalian tetap cari kerja sendiri gitu. Terus tapi masih dibimbing sama Revoyu gitu. Misal bikin CV-nya yang bagus kayak gimana, terus pas mau interview persiapannya harus apa aja, terus cara ngejawabnya harus kayak gimana. Nah, itu mungkin masih dibimbing sama Revoyu. Mungkin kalau ada partner juga yang open opportunity, ya mungkin itu juga jadi kesempatan buat kalian nantinya ditawarin lebih dulu mungkin kayak gitu. Cuma untuk eh, rame-rame atau enggaknya itu saya kurang paham sih. Misal Mas, kayak di kok kayak gitu. maaf Mas, potong. Ah, Kalau teman saya yang di data analis, dia bisa milih Review Next-nya itu mau langsung atau nanti di bulan Januari. Terus kalau yang saya tangkap nih, kok kayak jadi apa kita tuh belajar lagi materi gitu nanti di Januari itu teman saya tuh materi apa tuh? materi yang data analis. Oh, Apakah gitu? Maksudnya jadi kita tuh eh, ngulang lagi materi kita yang misalnya nggak paham nih bagian sini terus di review next kita ngulang apakah gitu atau cuman coaching masalah buat dapat kerja doang tuh nanti di review next. nah itu saya juga kurang paham sih. Cuma yang saya tangkap tuh ya kalian nantinya di coachingnya ya untuk gimana caranya biar dapat kerja sih. Ya, jadi kayak eh, cara bikin CV yang bagus dan ya dan bisa eh, selected sama HR tuh gimana caranya. Nah, itu mungkin nanti kalian bakalan dibantu. Terus ketika mau interview ya kalian mungkin dibimbing dulu gimana cara ngejawabnya terus dan lain-lain sebagainya. Nah, itu mungkin dibantu juga sama review next-nya. Cuma untuk misalkan ada materi yang nggak bisa atau misalkan di modul itu kalian dapat nilainya kurang bagus, terus diulang lagi di review next, itu saya kurang paham sih. Oh gitu. Kalau untuk yang nilainya kurang dari KKM itu gimana Mas nasibnya? Apakah tetap dapat review next atau diremet dulu nilainya? Apa gimana? Nah, itu kan ada beberapa opsi ya. Kalau misalkan kalian tetap mau ngerjain dan benerin si nilai itu masih dikasih kesempatan. Sebelum nilai itu keluar ya. Kan yang udah keluar sampai week berapa? 5 ya? Apa 6? 6 kalau nggak salah. Nah, itu kalau yang udah sampai keluar itu kemungkinan nggak bisa diubah lagi. Cuma kalau yang masih belum keluar, nah itu masih boleh tuh direvisi, maksudnya mau mau dibenerin gitu. Misalkan dapatnya 1 atau remed, ya itu kalian masih boleh dibenerin gitu sampai nilai itu keluar nantinya di kanvas.
Cuma nggak tahu ya kalau udah keluar di kanvas masih boleh dibenerin apa enggak. Cuma yang sejauh saya pahami itu sebelum dikeluar di kanvas kalian masih boleh ngebenerin gitu. Kalau misalkan nilainya ada yang diremet gitu. Oh, oke oke siap Mas. Makasih. Mas. Ada lagi yang lain? Aman, aman. Yang baru keluar sampai week 5. Nah, berarti week 6, 7, 8 ini itu masih boleh dibenerin sebelum nilainya keluar gitu. Kita nggak tahu nilainya ya Mas. Jadi gimana? Misalkan, duh saya ternyata dapat 2, pengen maksimal 3 bisa dibenerin nggak sih Mas? Nggak bisa kalau misalkan 2 pengen dapat 3 mah. Oh nggak bisa. Oh jadi benerin tuh khusus yang remet Mas. Iya, jadi Oh. ngebenerin itu ya khusus yang dapat nilai 1 aja. Dan itu juga maksimalnya dapatnya 2, nggak mungkin dapat 3. Ya kalau misalkan kalian mau dapat 3 ya sesuai schedule aja, sesuai deadline, terus hasilnya bagus, nah itu baru dapat 3. Cuma kalau misalkan udah sesuai deadline dan tepat waktu, tapi nilainya 2, ya udah dapatnya 2, nggak bisa di adjust ke 3. Oh gitu. Oh, Kirain bisa. enggak lah. Kalau itu semuanya pengen dapat 3. Gitu. Yang penting sesuai deadline aja dan sesuai sama skill set yang biasanya saya kasih tahu itu. Kalau misalkan kalian apa namanya memenuhi apa yang sesuai skill set itu ya bisa lah dapat 3 harusnya. Gimana, ada lagi? Aku aman Mas. Sama mau mature itu buat yang tadi apa tuh? Yang email itu udah pada login dan cobain lihat belum? Kalau di aku soalnya udah bisa sih lihat video dari si programmer itu. Nah, itu yang lain gimana? Saya juga belum Sambil dicoba. belum Takutnya karena login banyak di banyak device itu jadi masalah takutnya. Jadi cobain login dulu gitu pakai email yang tadi. Terus cek ke programmer zaman now. Nah, gimana yang lain? Ada yang udah coba yang modul itu? Lumayan itu sih buat belajar kita. Bisa selangkah lebih maju dari materi. Kayak jargon part-time Mas. Ya, mau tahun politik kan. Gimana, gimana? Ada lagi? Oh, lupa saya stop share screen-nya. Tadi mana stopnya?